Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Fajar Islami. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Vygotsky. Pada video kali ini, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, biografi Vygotsky. Yang kedua, pendapat Vygotsky mengenai perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, teori Vygotsky mengenai perkembangan kognitif. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi Vygotsky. Vygotsky memiliki nama panjang Lev Senkovic Vygotsky. Dia lahir pada tanggal 17 November 1896 di Saris, Rusia, di suatu kota Orska, Belarusia, dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Dia tumbuh dan besar di Gomel, suatu kota sekitar 400 mil bagian barat Moskow. Sewaktu dia masih muda, dia tertarik pada studi-studi kesusastraan dan analisis sastra dan menjadi seorang penyair dan filosof. Memasuki usia 18 tahun, dia menulis suatu ulasan tentang Shakespeare's Hamlet yang kemudian dimasukkan dalam satu dari berbagai tulisannya mengenai psikologi. Dia memasuki sekolah kedokteran di Universitas Moskow, dan dalam waktu yang tidak lama kemudian, dia pindah ke sekolah hukum sambil mengambil studi kesusastraan pada salah satu universitas swasta. Dia menjadi tertarik pada psikologi pada umur 28 tahun. Vygotsky mengajar kesusastraan di suatu sekolah provinsi sebelum memberi kuliah psikologi pada suatu sekolah keguruan. Dia dipercaya membawakan kuliah psikologi walaupun secara formal tidak pernah mengambil studi psikologi. Dari sinilah dia semakin tertarik dengan kajian psikologi sehingga menulis disertasi PhD mengenai Psychology of Art di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Vygotsky bekerja kolaboratif bersama Alexander Luria dan Alexei Leontiev dalam membuat dan menyusun proposal penelitian yang sekarang ini dikenal dengan pendekatan Vygotsky. Selama hidupnya, Vygotsky mendapat tekanan yang begitu besar dari pemegang kekuasaan dan para penganut ideologi politik di Rusia untuk mengadaptasi dan mengembangkan teorinya. Setelah dia meninggal pada usia yang masih dibilang sangat muda, yaitu sekitar 38 tahun, pada tahun 1934, akibat menderita penyakit tuberkulosis, barulah seluruh ide dan teorinya diterima oleh pemerintah dan tetap dianut dan dipelajari oleh mahasiswanya. Kepeloporannya dalam meletakkan dasar tentang psikologi perkembangan telah banyak mempengaruhi sekolah pendidikan di Rusia, yang kemudian teorinya berkembang dan dikenal luas di seluruh dunia hingga saat ini. Selanjutnya ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pendapat Vygotsky mengenai perkembangan kognitif. Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. Jadi, dalam teori ini, orang lain dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Jika dalam teori Piaget, manusia lebih menekankan perkembangan kognitif dalam dirinya sendiri, lain halnya dengan teori Vygotsky. Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya. Keduanya sama-sama penting untuk mengembangkan kognitif manusia. Pokok bahasan yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky.
Teori yang pertama yaitu Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development merupakan serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Zone of Proximal Development sendiri dibagi atas dua batas. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual atau Actual Development Level, yaitu berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial atau Potential Development Level, yaitu berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Teori yang kedua yaitu Scaffolding. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Guru akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan guru akan mengurangi sedikit bimbingannya. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam, yaitu private speech dan inner speech. Private speech merupakan percakapan sendiri atau bergumam yang merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain. Dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika anak usia 3-5 tahun. Berbicara pada diri sendiri akan meningkat semasa prasekolah dan kemudian akan hilang selama masa pertengahan anak-anak karena anak menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka. Dan inilah yang disebut sebagai private speech. Sedangkan inner speech merupakan anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak untuk interaksi dengan orang di sekitar saja, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Dan ini dinamakan pembicaraan batin. Inner speech ini akan terbawa sampai manusia dewasa, bahkan sampai saat ini saya juga sering menggunakan inner speech. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.